Sipil sebetulnya itu jawabannya. Terima apa adanya, ikuti kehidupan ini. Tidak harus ngoyo, tetapi ya berusaha dan selalu kita syukuri apa yang kita terima. Cuma gitu aja. Yang namanya bahagia kan masing-masing ya. Masing-masing artinya gimana kita menilai lah. Kita menilai rahmat Tuhan itu terhadap kehidupan kita. Jadi cara wong ngawur iki ngilu lah gitu ya, ngilu, berkaca. Siapa sih aku, siapa sih diriku. Jadi yang kami mohonkan kepada yang di atas juga kata-kata cuma cukupkan lah. Nah, dan selama ini memang kami tidak pernah berlebih seperti yang lain, tapi kami selalu dicukupkan karena selama kami berkeluarga belum pernah ora liwat katakan. Nah itu sudah merasa cukup bagi saya karena tiap hari kita bisa makan cukup, bahkan berbagi kepada mereka yang mungkin eman-eman gomangan tapi lebih baik untuk yang lain. Tapi bagi kami bisa makan cukup, bisa bernafas dengan lega dan tubuh ini sehat, itu kami sudah merasa bahagia. Jadi apa ya? Kami sadar diri bahwa kami nggak mungkin lah misalnya kok kepingin punya mobil, kepingin punya ini, karena kami sadar bahwa kemampuan kami segini ya kami tidak neko-neko gitu. Nggak tahu kalau ini suami saya sebetulnya kepingin punya pesawat kayak apa, kepingin punya apa ya? Nggak pengen punya apa-apa. Cuma kepingin punya istri satu tok ya. Galak, usil ya, usil, saya usil. Nah, ini nikahnya baru 56 tahun apa ya? 56 ya, tahun. Antaranya ya, kurang lebihnya itu. Nah, sipil lah mas, sepele sekali. Kuncinya gini. Kita menerima pasangan kita dengan kelebihan dan kekurangannya. Kenapa seperti itu? Karena merasa diri kita pun penuh kekurangan dan mungkin ya ada kelebihan. Kita menerima apa adanya. Ya namanya apa ya, berantem ya tetap ada. Namun ya untuk kami biasanya orang nganti 24 jam ya. Sing damendingin siapa? Sing damendingin siapa? yang minta damai dulu saya biasanya, karena saya yang perempuan itu kan mulutnya suka gitu ya, tapi mesti saya yang tersenyum dulu, saya ngajak ngomong dulu. Jadi apa sih untungnya kalau kita dalam satu rumah tangga beda pendapat, bertengkar berlama-lama, menurut saya nggak ada untungnya. Untungnya justru kita tidak bisa berpikir gimana mencari nafkah, gimana ngatur yang lain gitu. Jadi kayak waktu yang terbuang gitu. Jadi kalau kita berdamai aja sih ngapain, berantem ya memang harus ada ya. Kalau nggak berantem tuh rasanya kayak semua itu benar gitu. Benar menurut dia atau benar menurut saya. Jadi ya sah-sah saja. Tapi kan berantemnya cuma mulut, cuma mulut. Jadi kalau kata mungkin membentak apa kami ya kayaknya jarang atau udah tahu ya mas ya. Udah tahu. Paling jadi gini, kalau satu lagi ribut, satu diem. Kalau aku lagi ngomel, ini pergi bawa bedil, saya ngomong sendirian. Terus saya ini kemana? Ya kan akhirnya saya diem. Dia pulang ketika saya sudah diem. Jadi ya gitu, nek si yang satu sedang emosi jangan ditanggapi dia, nanti bisa dibicarakan di lain waktu ketika kepala ini sudah dingin. Okay. Tapi ya saya tetap merasa beruntung saja hobi bedil, karena bedil itu tidak merugikan. Saya mungkin akan merasa sia-sia kalau suami saya itu hobinya judi. Mungkin udah tak kasih postpaid dari awal. Bedilnya itu ya macam-macam. Ada babi hutan, rusa. Dulu kan sekitar sini kan banyak. Karena hutannya itu masih hutan belantara dulu. Masih hutan damar yang gede-gede itu loh. Hutan yang gede-gede. Bermacam-macam jenis gitu. Jenenge
celeng itu udah sampai ke halaman. Harimau lewat sini juga gitu. Oh, harimau Ya, pernah. ya, sampai sekarang pun kayaknya harimau kan masih jadi, tapi mereka tuh makan ikan di kolam loh. Di kolam. Jadi menurut saya orang bilang apa nggak takut? Kenapa takut? Justru harimau kan takut sama kita. Kita kan lebih jahat dari binatang. Jujur, ya kan? Nah terus harusnya kan kita pasang jaring atau gimana sama itu harimau. Tapi saya mikirnya tidak. Kenapa? Iya kalau dijaring terus dia nggak ngamuk. Nah kalau ngamuk kan bahaya juga. Kalau dibunuh kita malah dihukum, ya kan? Jadi ya wis bene wae, kita sama-sama hidup. Kalau dia nangkepin ikan di situ ya, dia nggak bisa piara ikan, ya nangkep di kolam orang. Terus yang salah siapa? Yang salah ya tukang nembak. Kenapa celeng-celeng itu dihabisin? Ya kan harimau nggak dapat makanan. Nah, masa yang disalahin harimau? Ya aku tetap yang nyalain orang. Kalau kayak apa ya, ayam alas terus apa jenisnya, terus binatang-binatang itu nggak ditembakin, ada di hutan, ya mesti itu harimau nggak bakalan ke kampung-kampung. Pacaran apa rambien? Nggak pacaran. Nggak pacaran. Kami kan dilalah teman satu kelas ya. Satu kelas. Teman satu kelas, jadi kan dia ya pacarnya Mbak Sapa, saya juga pacarnya Mbak Sapa. Nah, terus kan temen aku cerita sama temanku tidak mungkin melanjutkan sekolah. Saya ini orang ngenger kan, saya sudah nembung. Bu, kalau saya kepingin melanjutin sekolah gimana? Lanjutin sekolah gimana? Nanti saudara kamu yang lain nggak sekolah gitu. Ya wis tau ngalah di situ. Tapi terus saya kan takut dijodohin sama yang angkat saya, saya takut sekali. Terus saya cerita sama teman saya, terus teman saya katanya ngomong sama ini. Nah, terus ini nggak ngelanjutin sekolah. Dia anak wong sugih orang ngelanjutin sekolah gitu. Nah, terus kan aku nanya, kok kamu ngelanjutin sekolah kenapa? Nggak minat gitu. Nah, terus kan saya ngomong sama teman saya. Nah, saya tanya, kena bocor karunya gelem gitu, tapi harus langsung nikah, langsung dibawa pergi gitu. Dia mau, ya wis dari situ aja. Berarti yang nembak mami. Ya saya nembaknya lewat orang lain. Oh gitu. Lewat orang lain. Kan zaman dulu kalau perempuan tabu ya, ngomong langsung gitu, tabu. Jadi saya mencari penyelamatan diri, ini yang jadi korbannya gitu. Karena ya saya tak sadar gila siapa sih saya di situ. Saya cuma orang ngenger, dan keluarga dari ayah angkat saya itu kan orang yang gitu. Nah, saya bukan termasuk orang yang berpikiran bahwa jadi istrinya orang kaya menikmati kekayaan, itu sama sekali bukan pemikiran saya. Saya tetap pada prinsip harga diri. Ya sebisa-bisanya gitu. Dari nol sebisa-bisanya gitu. Walaupun ya otomatis orang tua masih cawe-cawe gitu, tapi tetap sebisa-bisanya. Paribasanya mung bisa tuku susu segelas, ya tetap susu segelas dulu. Nah, kalau ternyata susu segelas menurut orang tua kami itu kurang, mereka bantu sampai dengan betul-betul ya kita harus berdiri sendiri gitu. Itu kan ini kan setia tuhu sama orang tua ya, ini membantu orang tua, dimana orang tuanya itu kan punya kebun yang luas. Sebelum ada land reform itu kan tanahnya luas. Nah terus ada land reform itu kan peraturan itu kalau tidak salah satu oknum hanya boleh maksimal punya 6 hektar. 6 hektar. 6 hektar. Terus kebetulan kakak dari Ibu Morosepuh itu kan pensiun ya. Nah terus yang satu bunyi Pak D-nya ya. Pak D-nya jadi masih 12 hektar. Nah terus 12 hektar itu kan isinya kebun kan perkebunan kopi kalau tidak salah waktu itu. Nah harga kopi kan hancur. Nah jadi numpuklah utang. Nah terus mobil dijual untuk nutup utang.
terakhir tinggal pirang hektar? 6 hektar. 6 hektar. Nah, setelah orang tua dua-duanya meninggal, daripada ini mengerjakan 6 hektar padahal tanah itu harusnya milik saudara-saudaranya, lalu dibagi keluarganya ini kalau tidak salah itu 6, tapi yang satu meninggal posisinya bujangan, jadi pas lagi dudo gitu ya, nggak anak nggak istri, maka itu dibayar oleh saudara-saudaranya kan, jadi dibagi berlima. Terus saudara yang lain ada yang sudah dijual, yang tidak dijual tinggal bertiga ya Mas. Kakaknya ini sama kakaknya ini sama ini tinggal bertiga, yang lain udah milik orang lain. Jadi ya begitu riwayatnya itu. Nah, kami lalu ambil keputusan karena ini tetap mau bantu orang tua, silahkan. Saya anak wong orang duwe uripe nunut duwene mung ijazah, ya saya kan gunakan itu warisan. Dilalah lagi saya dimintai bantu mengajar di SMP Pemda Purwonegaraan karena saya kan orang sana. Nah dari situ, dari mulut yang bajok ini, maka menjadi akibat kita yang bantu di SMP Pemda diangkat jadi pegawai negeri. Itu awalnya jadi pegawai negeri. Jadi saya jadi pegawai negeri bukan saya mencari, ngelamar dan lain sebagainya, tapi karena saya dimintai tolong. Lah dimintai tolong, maka karena di situ yang sudah membantu kan ada yang sudah 16 tahun gitu kan. Terus saya tanya, Pak lah kita ini mau dikemanakan. Nah akhirnya kami ditolong untuk semua terangkat menjadi pegawai negeri. Tapi sebelum saya negeri di Purwonegaraan itu, saya diseret ke Banjar untuk wiatannya tuh di SMP 1. Itu yang nyeret ya sepupunya ini, ipar malah yang ipar, Mbak bantu di Banjar. 1, memang di Banjar tuh kurang tenaga yang ini. 2, kan menghemat biaya transport dari pergi ke Kaliplus. Itulah awal saya pegawai negeri. Saya hayati walaupun penghasilannya tidak sama dengan pengusaha, tapi itulah takdir yang diberikan, yang saya terima. Saya syukuri, saya tetap naik kurang ya gimana caranya gitu, sampai dengan pensiun dengan prinsip mangkat melarat bali larat, mudeng kan. Nah akhirnya saya pensiun. Nah pensiun itu karena anak saya sudah nikah, yang satu itu tinggal di Bandingan, yang satu tinggal satu rumah. Terus kan nggak enak kalau satu rumah 2 kepala. Nah maka saya ambil keputusan, kamu yang di sini karena masih menyekolahkan anak-anak, biar saya yang di hutan. Saya pensiun 2004. 2004. Nah berarti kan kalau tidak salah 3 tahun kemudian baru saya di sini. Awalnya ya saya di bawah, naik terus turun lagi itu. Karena rumah ini masih ada yang menempati putrane Mbak. Tapi putrane Mbak tidak bisa hidup di sini. Orang mudeng carane urip nang alas gitu. Urip nang alas pakai cara urip nang desa ya ancur. Nah, terus akhirnya dia turun dan akhirnya tidak tahu sekarang di Jakarta di mana. Rumah ini kosong. Rumah kalau kosong kan dimakan rayap. Maka kami perbaiki, kami tempati. Perbaiki ya sebisa-bisanya, cuma kayak kandang sapi ini. Ya seperti itu awalnya kami di sini, dan kami belajar dari binatang. Binatang itu tidak nanam hidup di hutan saja bisa hidup. Kenapa kok manusia yang katanya punya akal dan budi? Kenapa ini tidak pakai akal, gimana supaya bisa hidup? Kenapa kami tidak menggunakan budi kami untuk berbaik dengan lingkungan? Nah dari situlah saya bisa hidup di sini, merasa tenang, merasa sudah selayaknya sebagai orang yang sudah tua untuk menenangkan hati, pikiran, supaya ketika
tiba-tiba Tuhan bicara selesai sampai di sini, menurut penjenengan husnul khotimah. Itu kan cita-cita dan angan-angan seseorang. Ya intinya janganlah takut kamu hidup dimanapun, di lingkungan apapun. Kalau memang kamu yakin kepada Allah di sana bahwa kamu adalah umatnya, pasti dipelihara. Tergantung kamu bagaimana menerima dan menyikapinya. Jangan pernah berkecil hati, karena manusia itu adalah ciptaan yang paling dikasihi. Jikalau engkau menyebut dia, pasti dia mendengar dan akan menyapa. Mi. Jauh berbeda Mas, amat sangat jauh berbeda dari ketika zamannya saya, ketika saya mengajar, dan guru zaman sekarang. Sangat berbeda. Ketika saya sekolah dulu itu saya takut sama guru, dan guru itu mendidik secara manual. Benar-benar dari saya tidak bisa membuat angka 1, bagaimana saya bisa membuat angka 1 yang bisa dibaca oleh orang lain. Terus ketika saya mengajar sudah beda lagi. Jadi saya memberikan materi, anak-anak itu menerima dan merangkum sehingga bisa menjawab pertanyaan saya. Kalau sekarang ini saya tidak tahu lagi pakai HP, saya tidak tahu karena saya lihat anak-anak tekun melihat HP, guru juga sibuk dengan prestasinya dia yang ada penataran, ada peningkatan ini, peningkatan itu, yang saya sama sekali terus ngulangi iki kapan. Sedangkan saya sering mendapatkan cucu saya bertanya, kalau ini menurut zamannya Eyang sih apa? Nah, kalau menurut zamannya Eyang itu ini. Terus dia lihat ke bukunya, dia baru paham. Nah, terus jadi yang model sekarang itu apa sih judulnya? Judulnya guru, judulnya kurikulum. Sedangkan yang saya agak bertanya-tanya saja ketika saya mengajar itu kurikulum tahun berapa itu yang ada istilah PMP, ada wawasan wiyata mandala. Saya sendiri yang belajar juga tidak begitu mudah. Guru kan belajar dulu belum mengajar. Jadi istilah belajar mengajar itu juga berlaku bagi guru sebenarnya. Jadi guru itu seperti sebuah sandiwara lah ya. Dia belajar dulu baru menghadapi murid. Nah sekarang guru ada istilah daring segala itu. Nah, jadi nggak tetap muka lewat HP, lewat laptop, lewat komputer. Itu ya itu. Nah terus materinya dari mana, guru tinggal nyuplik kan. Jadi sebetulnya guru itu ringan sekali pekerjaannya dan kayak kurang bertanggung jawab. Salah mungkin ya bahasa saya. Tapi yang jelas anak-anak itu belajar di rumah itu sungguh-sungguh belajar, menahan diri untuk belajar, apa sambil jegang, apa sambil apa. Nyatanya yang muncul sekarang kalau anak dipanggil nggak jawab, kalau jawab itu dengan sengak, kayak terpaksa. Beda zamannya saya dan ketika saya masih harus mengajar, masih tetap ada adab lah, ada adab gitu. Jadi kalau sekarang pakai prinsip kalau anak ini sudah mempelajari agama otomatis punya adab. Tidak, harus ada pembimbingnya. Bagaimana menyeimbangkan antara agama dan perilakunya supaya beradab. Sekarang saya lihat kan kayak nggak ketemu loh, jarang ketemu ya yang seperti itu. Soalnya kalau anak nakal ditegur nanti bisa dilaporin ke polisi. Nah itu yang tidak punya adab siapa coba, saya bertanya. Sama-sama bukan jenenge wong tua nyekolah anak kelangan duit, kepingin anake sing sekang omah nakal jadi orang nakal, bodoh jadi pinter, ya kan, jelek jadi baik. Tapi nyatanya sekarang yang terjadi apa? Karena sistem pendidikan yang seperti itu, adakah guru bisa mengawasi kesemuanya? Kan tidak. Sedangkan orang tua tidak menyadari hal itu. Kayaknya 80% tidak menyadari hal itu, kejadian yang seperti itu. Nah sekarang kalau anak ini nakal, guru ditegur orang tua. Tapi ketika
Guru itu saking bingungnya negur anak karena guru itu memang tahu anak ini tidak benar, orang tua tidak terima. Terus yang salah siapa? Ya Menteri Pendidikan dong ditanya, kamu tuh digaji besar-besar buat ngapain? Buat tampil di shootingan apa-apa, nggak tahu saya. Bingung le, udah milih menteri, menterinya juga bingung yang dipilih. Jenderal jadi menteri agama, ya ora pas lah, nggih bukan? Jenderal itu jadi menteri perang apa-apa lah, pas ngerti, paham gitu. Nah kalau menteri agama ya otomatis diambilnya dari orang-orang yang berkecimpungnya di bidang agama. Bukan akan menjadi fanatik, ya ndak lah, kan negara ini negara Pancasila, masa sih? Kalau yang terlalu fanatik kan sudah tertegur sendiri lah. Iya kan? Yeah. Yang menikmati hari tua dan sambil sebisa mungkin tetap manfaat bagi lingkungan dan masyarakat pada umumnya dalam artian menurut kemampuan saya tuh. Nah, terus ya paling aktivitas keseharian sebagai orang hidup ya artinya tapi kalau ada sisa waktu bermain aja di halaman, mungkin tuh bersihin rumput atau nanam apa atau apa. Nah terus kalau masalah kebun ya jadi anunya saja, jadi kayak merintah tanya sekarang musim apa, terus gitu ngomando tapi nara dutek ya sama saja bobrok semua. Enggak. Orang udah berhenti menembak. Wis kakek dosa kok. Mengurangi dosa. Tapi kalau nyimpen senjata itu lebih dengan nyimpen istrinya loh dia. Jadi masa bedil tuh disimpan di tempat tidur, di samping tidur ini. Itu terus. Nah, kalau diledekin baru dipindah. Gitu. Milih istri apa milih senjata? Nah gitu. Nah kalau milih senjata oke, bedilnya tak kemuli nang sandinge. Gitu. ya seperti itulah. Kalau sudah tua itu ya harus banyak-banyak bercanda lah, humor gitu, supaya ya kan kalau nggak humor kan kayak jenuh, kayak gimana. Jadi kadang kami ya lucu aja dilihat anak-anak muda itu lucu. Dia nanya, ibu tuh marah apa enggak sih sebetulnya? Ya marah. Kok gitu cara menyampaikannya? Nah, kalau marah mau gini-gini terus apa yang rugi sampai yang untung gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi sudah tua lebih banyak bercanda menurut saya. Lebih banyak bercanda, nggak serius-serius. Wis tahu lah sing serius. Malah jadi kayak tambah romantis apa ya Mi? Ya mungkin anak muda mengatakannya seperti itu, tapi kalau menurut saya wong kita temannya tinggal dia. Nah kalau saya sampai berantem sama dia nggak ada temennya ngomong. Jadi ya diledekin, ya disayangin, ya dimarahin, ya gitu aja. Kan ini udah jadi kayak kayak patung tapi punya rasa gitu. Diledekin, diapain itu ya cuma gini aja gitu. Kan ini juga sudah agak berkurang. Jadi kadang-kadang saya ngomongnya ini, dia penerimaannya lain, ketawa jadinya. Dia nanya, dia kalau saya ketawa dia juga ikut ketawa. Dia juga sadar kalau dia mungkin salah nangkep gitu. Ya gitulah kita menerima apa adanya. Artinya ya seperti ini, dia sudah tua, sudah banyak berkurang, ya kita terima aja. Kita sikapi gimana caranya agar kita tetap happy gitu. Oke, terima kasih Mi, ini udah berbagi filosofi hidup, sudah ngajari kita yang muda-muda ini biar banyak-banyak bersyukur, tetap semangat. Udah berbagi ilmu tadi soal hidup dan soal usaha juga. Ya tapi itu kan cuma sekelumit lah Mas. Jadi ya sekelumit saja, mungkin bisa buat pandangan ke depan gitu. Nah, kalau kelanjutannya silahkan bergabung dengan kelompok. Kalau mau usaha itu ada kelompoknya. Ini ya bisa loh. Kan kalau usaha sendiri-sendiri itu kan ada suatu saat kemana ya pemasarannya itu. Tapi kalau kelompok tetap ada pemasarannya. Yang penting tetap jaga kualitas. Oh, satu lagi nih.
prinsip hidup. Tapi itu sih ya, menerima apa adanya tadi sih ya. Ya itu ya antara lain kita selalu memandang positif kepada sesuatu yang terjadi, janganlah memandang dengan sisi negatif karena itu merugikan jiwa. Sebuah contoh, penjenengan ngatain saya marah, itu tidak berarti itu salah, ternyata itu salah. Tetapi kalau kita mengambil hikmahnya atau prinsip yang begini, yang ngatain kan penjenengan, terima kasih ya Tuhan, Engkau menyelamatkan saya untuk tidak mengatai. Itu poin buat saya. Tetapi adalah kehancuran buat penjenengan karena penjenengan berbuat dosa. Kan seperti itu. Jadi ketika kita bisa mengambil sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan cara yang seperti itu, insya Allah tetap happy, semangat, dan ya happy, tidak punya musuh, tidak punya beban. Turu iku angler. Nek turu iku angler, tangi turu semangat lan sehat. Karena kita tidak terbebani sesuatu yang sebetulnya tidak berguna bagi diri. Tidak berguna bagi diri. Dan kalau berarti tidak menerima teguran atau apa dari pihak lain, kami terima, kami saring, kamu menegur ketika memang aku benar keliru atau salah, kami terima. Tetapi kalau kamu mencemoohkan yang menurut saya itu tidak berarti bagi saya, cemooh itu tidak berguna, buat apa? Kita balik dalam pemikiran kita, terima kasih ya Tuhan, bukan aku yang mencemoohkan, tetapi Dia. Dan saya terima kasih karena saya diselamatkan dari perilaku yang salah.